Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur di Masjid Baitur Rahman, Komplek DPR, MPR, DPD RI Senayan, dan juga para pemirsa di Mimbar Baitur Rahman TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali melaksanakan pengajian rutin bulanan yang bertemakan tentang ilmu faraid atau ilmu tentang warisan yang telah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicatat sebagai orang-orang yang akan menerima asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita mengambil tema al-furudul muqaddarah, bagian-bagian yang Allah tentukan kepada para ahli waris yang Allah telah tentukan di dalam Al-Quran, terkhusus di surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-furudul mazkura fi kitabillahi ta'ala sittatun an-nisfu war-rubu'u was-sumunu was-sulusani was-sulusu was-sudusu. Bagian-bagian yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran ada 6, yaitu setengah atau 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Sebelumnya kita flashback ke belakang, ada ahli-ahli waris yang disebut zawil furud. Zawil furud ini ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian ini, 6 ini yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Ada lagi yang mendapatkan nanti al-asabah atau sisa. Dalam hal ini biasanya yang sudah pasti dapat sisa, hitungan sisa adalah anak kandung laki-laki. Perlu diketahui Bapak Ibu, yang namanya sisa kalau di ilmu waris biasanya paling banyak, ya. Ini adapun zawil furud ini adalah ahli waris yang akan mendapatkan ketentuan hitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, tergantung komposisi ahli waris. Jadi satu ahli waris ada kemungkinan mendapatkan 2 atau 3 kemungkinan dari al-furudul muqaddarah ini, tergantung nanti komposisi ahli waris. Fannisfu fardu khamsatin. Adapun bagian setengah, 1/2, berpotensi akan didapatkan oleh 5 ahli waris, yaitu az-zawju 'inda 'adamil far'il waris. Suami ketika istri meninggal, tidak meninggalkan anak atau tidak ada anak, tidak punya anak, maka seorang suami mendapatkan setengah bagian dari harta warisan. Kemudian wal bintu, yang kedua, 1 anak perempuan tunggal tanpa anak laki-laki, maka juga akan mendapatkan setengah bagian dari orang tuanya yang meninggal. Yang ketiga, wa bintul ibni, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki.
Maaf saya pelan-pelan nyebutinnya biar nggak bingung. Satu cucu perempuan tunggal tanpa ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maksudnya bapaknya yang sudah meninggal. Maka satu cucu perempuan tunggal berpotensi mendapatkan setengah harta warisan dari kakeknya. Perlu saya informasikan juga bahwa cucu yang berpotensi mendapatkan warisan dari kakeknya hanya dari jalur anak laki-laki. Sementara cucu dari anak perempuan sama sekali tidak berpotensi mendapatkan warisan dari kakeknya. Nanti dia dapatnya mungkin dari pihak bapaknya yang sebelah sana, ya. Kemudian wal ukhtus syaqiqah, saudari perempuan kandung berpotensi mendapatkan setengah harta warisan jika dia sendiri tunggal tanpa saudara laki-laki lain. Misalnya kakaknya meninggal sedangkan kakaknya tidak memiliki anak atau masih bujangan, maka saudari perempuan jika dia hanya sendiri, tidak lebih dari satu, dan tidak ada saudara laki-laki, maka dia berpotensi mendapatkan setengah harta warisan. Wal ukhtu lil ab idzan faradat kullu wahidatin amman yu'assibha aw yusawiha minal inas. Dan yang kelima, saudari sebapak. Kalau saudari sebapak berarti bapaknya sama, ibunya beda. Saudari satu bapak jika dia tunggal, tidak ada saudara laki-laki, maka dia berpotensi mendapatkan setengah harta warisan. Itu yang setengah. Bagian ada kemungkinan 5 ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Kemudian yang kedua, warubu fardus naini, bagian 1/4 berpotensi dimiliki oleh 2 ahli waris saja. Siapa saja? Yang pertama, az-zawju ma'a wujudi far'ihal waris, seorang suami jika istrinya meninggal tapi punya anak, maka seorang suami mendapatkan bagian 1/4. Kalau tadi nggak punya anak kan setengah. Yang kedua, wazzaujatu 'inda 'adami far'ihil waris. Yang kedua, istri jika suaminya meninggal, suaminya tidak punya anak, maka akan mendapatkan 1/4. Jadi mudahnya begini, kalau suami kemungkinannya 2, dapat setengah jika istrinya tidak punya anak yang meninggal, dapat 1/4 jika istrinya yang meninggal punya anak. Sementara istri akan mendapatkan 1/4 jika suaminya meninggal tidak punya anak, dan akan mendapatkan 1/8 jika suaminya meninggal punya anak. Ini sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Makanya dalam prinsip ilmu waris disuruh di ayat An-Nisa ayat 11 itu Allah katakan lizzakari mislu hazzil unsayain, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini saya tegaskan lagi, bukan karena Allah nggak adil, Pak. Justru inilah keadilan di mata Allah. Karena adil itu tidak mesti sama. Adil dalam prinsip Allah adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Analoginya begini, kalau misalnya kita punya anak 2, satu sudah kuliah, satu lagi masih SD. Kalau jajannya sama-sama kita kasih 50.000 sama, berarti justru nggak adil. Maka yang udah kuliah misalnya 50.000 sehari, yang masih SD mungkin 5.000 sehari, itu baru adil. Nah, itulah memang keadilan di sisi Allah. Mungkin kita akan bertanya, kenapa bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan? Karena para ulama menjawab, tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar. Contoh,
Ketika menikah, yang wajib membawa mahar dan mas kawin adalah suami, sedangkan istri menerima. Ketika sudah menjadi suami istri, yang wajib mencari nafkah adalah suami, sementara istri tidak wajib mencari nafkah. Adapun zaman sekarang kalau banyak istri yang kerja, ya itu tidak wajib. Yang penting ya boleh saja, yang penting tidak mengabaikan kewajiban utamanya dan juga mendapatkan izin dari suaminya gitu. Tapi yang wajib menafkahi keluarga tetap suami. Nah, inilah beban berat, makanya inilah keadilan dari Allah. Dalam hal warisan pun laki-laki diberikan porsi lebih banyak dari perempuan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, wassumunu, bagian 1/8. Hanya berpotensi yang mendapatkan 1/8 ini hanya seorang istri yang tadi. Az-zaujatu ma'a far'ihil waris, seorang istri mendapatkan 1/8 dari harta warisan suaminya jika suaminya punya anak. Nah, ini dilanjutkan, diperjelas. Wa yashtariku zaujani wassalasa wal arba' fir rubu' awis sumun ijma'an. Dan para ulama sudah sepakat bahwa jika seseorang suami punya istri lebih dari 1, apakah 2, 3 atau 4, maka bagian warisannya tetap 1/8 untuk rame-rame, untuk 2 istri, untuk 3 istri, untuk 4 istri, bukan masing-masing 1/8. Nah, ini juga mungkin salah satu hal yang membuat istri nggak mau dipoligami ini, Pak. Nanti warisannya rame-rame gitu, bisa jadi itu. Kemudian wassulusani, bagian 2/3. Fardu arba'atin, diberikan kepada 4 ahli waris. Ya, yang berpotensi mendapatkan 2/3 bagian adalah 4 ahli waris. Pertama, al-adad minal banat, anak kandung perempuan lebih dari 1 tanpa ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 bagian rame-rame, bukan masing-masingnya, bersama-sama. Yang kedua, aubanatul ibni, cucu perempuan lebih dari 1 tanpa ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan ini mendapatkan 2/3 bagian dari harta warisan kakeknya secara bersama-sama. Au al akhwat li abawaini, yang ketiga, saudari-saudari perempuan kandung lebih dari 1. Kalau 1 tadi setengah, kalau lebih dari 1, 2/3 rame-rame jika tidak ada saudara laki-laki kandung. Auli abin, dan yang keempat, saudari-saudari perempuan 1 bapak. Jika lebih dari 1 jumlahnya tanpa ada saudara laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 secara bersama-sama. Kemudian wassulusu fardu salasatin, bagian 1/3 berpotensi diberikan kepada 3 ahli waris, yaitu al-adad min auladil ummi yastawi fihi zakaru wal unsa, beberapa orang dari anak-anak ibu, maka ini diberikan secara bersama-sama tanpa melihat jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Wa fardul ummi 'inda 'adamil far'il waris wa 'adami 'adadin minal ikhwah wal akhwat mutlaqan. Yang berikutnya, seorang ibu
juga berpotensi mendapatkan 1/3 bagian warisan jika anaknya yang meninggal tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai saudara-saudari kandung atau sebapak. Contohnya begini, misalnya saya masih punya seorang ibu, kemudian saya meninggal dan saya tidak punya anak, dan juga saya anak tunggal, saya tidak punya saudara-saudari, maka ibu saya mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan saya. Jika ada anak, nanti ibu mendapatkan 1/6. Ya. Kemudian wa fardul jiddi fi ba'di ahwalihi ma'al ikhwah, juga yang mendapatkan 1/3 bagian adalah kakek di beberapa keadaan jika dia bersama-sama dengan saudara-saudari almarhum. Jika masih ada saudara-saudari almarhum, seorang kakek, ayahnya ayah atau ayahnya ibu, berpotensi mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian wa yufradu lahu aidan sulusul baqi ba'da fardi ghairihi fi ba'di ahwalihi ma'al ikhwah wa sayati. Dan juga seorang bapak atau kakek berpotensi mendapatkan 1/3 bagian tambahan dalam keadaan tertentu. Nanti ada studi kasusnya di kitab ini. Ya, jadi dia sudah mendapatkan bagian awal, kemudian masih ada sisa, maka 1/3 bagian itu akan diberikan kepada seorang bapak atau kakek. Ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama dan para sahabat. Artinya ada perbedaan-perbedaan pendapat jika ada terjadi kasus-kasus khusus. Nanti ada saatnya hitungan faraid itu tidak tuntas, maksudnya tidak habis dibagi. Makanya ada istilah aul, ada istilah rod. Nanti di bab-bab berikutnya kita pelajari. Maka bagian-bagian sisa itu akan diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan, diijtihadkan oleh para sahabat dan para ulama. Dan yang terakhir was-sudus, bagian 1/6 fardu sab'atin, berpotensi diberikan kepada 6 ahli waris, yaitu al-abu, seorang bapak, jika anaknya meninggal dan anaknya punya anak. Yang kedua wal jiddu ma'al far'il waris, kakek berpotensi mendapatkan 1/6 jika cucunya meninggal dan cucunya meninggalkan anak. Wal ummu ma'al far'il waris au ma'a adadin min ikhwah wa akhwat, seorang ibu juga mendapatkan 1/6 jika anaknya meninggal dan punya anak, atau jika anaknya meninggal dan punya saudara, maka ibu berpotensi mendapatkan 1/6. Wa fardul jiddah al warisah, dan juga seorang nenek berkemungkinan mendapatkan 1/6 jika yang meninggal punya anak dan ibunya almarhum udah nggak ada. Jadi posisinya begini Pak, kan kalau warisan itu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping. Kalau ke bawah jelas anak, cucu. Kalau ke atas orang tua, ayah, ibu, bisa jadi kakek, nenek. Tapi dengan ketentuan ada urutannya. Kalau ayah ibunya masih ada, kakek neneknya masih ada, berarti kakek neneknya tidak dapat terhalang oleh ayah dan ibu. Tapi kalau ayah ibunya atau salah satunya udah nggak ada, sementara di atasnya masih ada kakek atau nenek, merekalah yang akan dapat menggantikan posisi ayahnya, posisi orang tuanya. Begitu juga tadi masalah cucu. Tadi saya katakan contoh kasusnya begini. Misalnya saya
saya meninggal, saya punya anak dua, satu laki, satu perempuan, dua-duanya udah nikah dan dua-duanya udah punya anak. Artinya saya punya cucu dari kedua anak saya ini. Nah, sementara anak saya yang laki-laki ini sudah meninggal duluan sebelum saya. Maka ketika saya meninggal, cucu saya dari anak laki-laki yang sudah almarhum ini, merekalah yang mendapatkan waris menggantikan posisi ayahnya. Sementara kalau anak saya yang perempuan, walaupun dia meninggal duluan, kemudian baru saya meninggal, maka cucu-cucu saya dari anak perempuan ini sama sekali tidak ada kesempatan peluang mendapatkan warisan. Itu sudah diatur oleh Allah. Nanti mungkin dia berpotensi mendapatkan warisan dari pihak bapaknya. Ya, ini sekedar gambaran contoh kasus. Kemudian wayastariku fis sudus al-jiddatani fa aksar. Dan juga dua orang nenek atau lebih, kan bisa jadi neneknya masih hidup dua-duanya, maka berpotensi mendapatkan 1/6 secara bersama-sama. Kemudian wa fardu bintil ibni au banatil ibni ma'a bintis sulbi takmiluhus sulusaini. Adapun nah, saya terusin tadi yang masalah cucu. Misalnya cucu saya dari anak laki-laki saya yang sudah almarhum itu perempuan, tidak ada cucu laki-laki. Sementara di tingkat yang atasnya saya masih punya anak perempuan. Maka anak perempuan saya tadi itu akan bersama-sama dengan cucu perempuan yang dari anak laki-laki, bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian, walaupun posisinya beda tingkat. Ini yang disebut mereka itu bergabung dalam satu waktu, karena posisi cucu perempuan saya itu sejatinya menggantikan ayahnya yang sudah almarhum, maka dia bareng mendapatkan 2/3. Pokoknya prinsip furudul muqaddarah di dalam Al-Quran ini begini kira-kira sederhananya. Kalau ada jenis kelamin perempuan, apakah anak, cucu, atau saudari perempuan, jika mereka tidak ada laki-laki, maka aturannya adalah kalau mereka tunggal cuma satu, maka dapat setengah. Tapi kalau lebih dari satu, walaupun misalnya di situ tadi ada anak perempuan sama cucu perempuan yang ada di bawahnya, sementara tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, maka kalau lebih dari satu mereka akan mendapatkan 2/3 bersama-sama. Bagaimana kalau ada laki-laki? Maka mereka akan ikut bagian laki-laki, yaitu asobah atau sisa, tetap dengan menggunakan prinsip tadi lizzakari mislu hazzil unsayain, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nanti hitungannya beda walaupun sama-sama dapat sisa. Ya, contoh saya meninggalkan 2 anak, 1 laki 1 perempuan. Ini mereka akan bersama-sama dalam bagian asobah. Tapi anak laki-laki saya dapat 2 bagian, anak perempuan saya 1 bagian. Ngitungnya berarti anak laki 1, anak perempuan 1, tapi ngitungnya bukan 2. Anak laki-laki 1 kali 2, anak perempuan 1 kali 1, berarti 2 tambah 1 3. Jadi dihitungnya 3 nanti, seolah-olah 3. Nah, nanti harta sisa itu dibagi 3, yang 2 diambil anak laki-laki, yang 1 diambil anak perempuan. Itu gambaran. Nah, makanya sekali lagi saya katakan, ini ilmu faraid ini adalah ilmu langsung dari Allah, ilmu dari Al-Quran. Bahkan Rasulullah menggambarkan ilmu faraid ini sendiri adalah separuh dari seluruh ilmu pengetahuan yang Allah turunkan. Artinya ini dia sendiri ilmu faraid 50% dari ilmu yang lain.
Sementara 50% lagi ilmu yang lain. Makanya Rasulullah sampai bilang ilmu faraid ini adalah ilmu yang istimewa, unik, dan ilmu yang bakalan pertama kali Allah cabut dari kehidupan kita dengan diwafatkan banyak ulama yang mengerti ilmu ini. Dan perlu dipahami dengan baik bahwa tidak semua kiai, ulama, atau apapun namanya bisa mengerti ilmu ini. Kalau ditanya masalah ibadah, sholat, puasa, semua ngerti pasti. Tapi kalau ilmu ini belum tentu, karena ini berkaitan dengan ilmu hitung. Karena saya juga pernah mengalami kasus kejadian ada seorang keluarga dari Tangerang. Kebetulan waktu itu menghubungi saya, dapat nomor dari Masjid Istiqlal, karena saya juga rutin ngisi di sana. Akhirnya datang ke rumah saya, minta dihitungin. Sebenarnya mereka itu sudah bertanya dengan, ini cerita mereka, sudah bertanya dengan ustadz-ustadz yang ada di Tangerang. Ternyata jawabannya tidak membuat mereka itu puas atau sreg. Bahkan mereka bilang, saya saja yang nggak ngerti ilmu waris tidak setuju dengan pendapat ustadz yang di sana. Makanya saya pengen tahu, cari yang lain. Dan saya katakan, maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa sembarangan ustadz ngerti masalah ini, karena sekali lagi berkaitan dengan ilmu hitung. Nah, maka harus benar-benar yang ngerti yang hitung. Nah, inilah yang terjadi. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa belajar ini, karena hukum mempelajari ilmu faraid bukan sunnah Pak Bu, tapi fardu kifayah. Ngerti kan fardu kifayah? Kewajiban kolektif, sama dengan kita nyolatin jenazah. Artinya hari ini kita belajar ilmu faraid, insya Allah bisa menggugurkan kewajiban orang di kampung kita. Karena ini pentingnya ilmu faraid. Jadi di satu kampung, di satu tempat itu harus ada yang ngerti, minimal satu orang. Kalau nggak ada yang ngerti, maka semuanya berdosa. Nah, ini pentingnya ilmu faraid. Dan sekali lagi ini, ya walaupun di zaman sekarang di HP itu udah ada aplikasi penghitungan warisan segala macam, ada. Memang udah kita ketik yang meninggal ini, wali waris ini, udah ada langsung. Tapi itu kan kalau begitu aja kita nggak tahu caranya, nggak tahu rumusnya. Sama adalah belajar matematik, begini hasilnya ini. Kalau kita cuma tahu hasilnya, ya berarti kita belum ngerti kalau nggak tahu prosesnya. Nah, begitupun ini yang terjadi. Dan ini sangat penting. Di Al-Quran hanya ada 3 ayat yang agak detail, yang sangat detail tentang ilmu warisan. Tadi An-Nisa 11, 12 dan An-Nisa 176. Tapi ini kitab ini hampir 400 halaman. Ini saya buat sebagai waktu menjadi tesis saya di Institut Arab League di Kairo, Mesir. Ini dengan referensi 200 kitab yang lain. Bayangkan hanya dari 3 ayat ini bisa dikembangkan dengan tulisan komputer yang kecil-kecil hampir 400 halaman, bayangkan. Dan saya yakin masih banyak kitab faraid yang lebih dari ini. Artinya sangat dalam. Bayangkan Allah hanya menyebut 3 ayat saja dalam Al-Quran, tapi bisa dijadikan kitab sebegini banyak, dan banyak lagi kitab-kitab di faraid di yang dikarang oleh para ulama lebih dari ini. Nah, ini tentunya mungkin sebuah anugerah dari Allah. Kita sempat belajar ini. Karena apa? Di Masjid Istiqlal pun saya sudah mungkin hampir 5 tahun belajar pakai kitab ini. Dan banyak di antara jamaah itu bahkan baru tahu ternyata di Al-Quran ada ilmu ini. Padahal ini ilmu yang sangat luar biasa, sangat penting. Kalau Al-Quran sih memang gudangnya ilmu, pusatnya ilmu Al-Quran. Mau nanya ilmu apa? Fisika, biologi, geografi, astronomi ada di Al-Quran. Kalau kita mau pelajari semuanya, kedokteran ada di Al-Quran. Nah, maka alhamdulillah kita yang bisa mengikuti pengajian ini kalau jadwal saya di sini Selasa pertama ya, saja. Setiap Selasa pertama 1 bulan sekali di sini. Ya memang belajar ini butuh waktu yang sangat lama pastinya.
Saya menyusun kitab ini kurang lebih 4 tahun. Ini tentunya hal yang luar biasa kalau kita bisa pelajari ini, dan tentunya masih banyak kekurangan dari kitab ini, keterbatasan saya sebagai manusia. Nah, kemudian sedikit lagi saya lanjutkan. Tadi kan kalau tadi bagian yang Allah tentukan, sekarang orangnya, ahli warisnya, yang sebenarnya tadi kita udah sebutkan ya. Tadi saya katakan ada di dalam ilmu faraid itu ada yang disebut zawil furud, ada yang disebut zawil arham, ada yang disebut zawil asobah. Tadi pemilik asobah, bagian asobah itu yang sudah pasti anak laki-laki saja. Adapun zawil arham ini ahli waris yang alternatif, yang agak jauh, yang masih punya hubungan kekerabatan dengan almarhum. Zawil arham ini baru akan dapat warisan dari almarhum jika ahli waris utamanya nggak ada, sudah pada meninggal duluan, baru mereka dapat. Contoh zawil arham itu paman, keponakan, sepupu, itu udah agak jauh ya. Bahkan nanti di bahasa Al-Quran di An-Nisa 12 Allah sebut ada yang namanya kalalah. Kalalah ini adalah orang yang hidup sebatang kara, nggak punya keluarga, nggak punya saudara, apalagi ahli waris. Atau dia punya keluarga, dia punya saudara secara biologis, tapi terhalang untuk mendapatkan warisan. Contoh siapa? Orang-orang yang kembali ke Islam, mu'alaf contohnya. Secara biologis mereka punya keluarga, tapi beda agama, dan ini terhalang dapat waris. Nah, itu juga masuk dalam kelompok kalalah. Nanti bagaimana tuh hartanya kalalah kalau dia meninggal nggak punya pewaris? Maka sudah disepakati oleh ulama nanti masuknya ke Baitul Mal. Kalau di dulu zaman Nabi, zaman sahabat itu ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal ini semacam lembaga yang mengelola keuangan umat. Kalau di Indonesia mungkin yang paling mendekati Baznas. Saya nggak tahu selain Baznas ada nggak yang mengelola keuangan kaum muslimin. Baznas dari zakat, sedekah segala macam ya. Yang paling mendekati itu. Gitu. Atau kalau di Mesir itu dulu Pak Bu, rata-rata masjid-masjid besar itu punya yang namanya Al-Jam'iyah Asy-Syar'iyyah, semacam koperasi yang dikelola oleh masjid yang menampung zakat dan sedekah, infak segala macam dari muzaki, dari orang-orang kaya, kemudian dikelola untuk dijadikan disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya kalau di kita kan mungkin kayaknya nggak ada ya. Kalau di kita ini masjid punya semacam koperasi nggak? Apa? Apa tuh? Tapi di cabang Basnas kan ya. Nggak, kalau yang independen berdiri sendiri nggak ada ya. Nggak ada ya kalau di kita. Semuanya di bawah Basnas. Oke, berarti yang paling tepat Basnas. Kalalah harta orang yang meninggal tanpa punya sanak saudara sebatang kara, masuknya diserahkan ke Basnas gitu ya. Nah, adapun ashabul furud, ashabul furudi salasu asyrata. Ashabul furud tadi ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian yang tadi ada 13. Arba'atun minaz zukur, 4 dari laki-laki, yaitu az-zauju suami, wal akhulil ummi saudara satu ibu, wa kazal ab bapak atau ayah, wal jid ma'al far'il waris dan juga kakek. Wa tis'un minal inas, adapun dari kalangan perempuan. Jadi kalau warisan itu jenis kelamin ya Pak Bu, patokannya bukan anak keberapa. Misalnya ada seorang keluarga punya anak 10, anak 1 sampai ke 9 perempuan, anak yang bungsu laki-laki, maka kalau ngitungin waris itu tetap yang paling besar yang paling bungsu karena dia laki-laki, jadi bukan urutan ya. Jadi jenis kelamin.
9 dari kelompok perempuan, al bintu anak kandung perempuan, wa bintul ibni cucu perempuan dari anak laki-laki, wal ummu ibu, wal jiddatu min qibaliha nenek dari ibu, wal jiddatu min qibalil ab nenek dari bapak, wal ukhtu li abawain saudari kandung, wali abin saudari sebapak, wali ummin saudari seibu, wazaujah dan istri. Wa baqil warasa yarisuna bit ta'sib. Di luar yang ini, di luar ashabul furud disebutnya, maka mereka mewarisi harta lewat jalur asobah, termasuk anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya silakan jika ada pertanyaan. Baik, silakan kepada sekalian yang ingin bertanya mengenai tema pada siang hari ini. Dipersilakan pada saudara. Ya, Bapak pakai mic kali. Ya. Dapat, Pak. 1/4. Kan tadi dibilang istri kemungkinan 2. 1/4 jika suaminya meninggal nggak punya anak. 1/8 jika suaminya meninggal punya anak. Ya, gitu ya. Dari suaminya. Bapaknya meninggal. Bapaknya belum meninggal, tapi saudara laki-laki tidak meninggal. Enggak, bentar. Yang meninggal siapa nih? Yang meninggal anak laki-laki. Dia punya istri. Terus orang tua masih ada, maka dapat 1/8. 1/8, bapaknya 1/3. Sisanya buat saudara laki-laki dan perempuan. Bukan bicara harta si yang meninggal, tapi harta waris keluarganya dari. Oh, ini kalau nanti bapaknya meninggal, apakah menantu? Berarti menantu posisi. Enggak dapat waris kalau menantu. Ingat, menantu anak angkat. Ini anak angkat nih, maaf, yang mengadopsi anak. Anak angkat tidak dapat waris sama sekali. Maka yang punya anak adopsi, mumpung masih hidup, tolong hibahkan buat anak angkat. Kasihan nanti dia kalau kita meninggal nggak dapat waris. Yang Bapak maksud berarti menantu ya. Kalau menantu nggak dapat waris. Karena apa? Saya ulangi lagi, warisan itu, mendapatkan warisan sebabnya 3. Pertama, hubungan darah dari orang tua ke anak dan keturunannya atau ke atas. Yang kedua, hubungan pernikahan suami istri. Yang ketiga, ini udah dihapus, ini membebaskan budak. Kalau budak udah nggak ada, maka menantu tidak ada dapat waris. Ya, Waalaikumsalam. Ada seorang dia punya saudara perempuan. Ini yang meninggal laki atau perempuan? Almarhumah. Ya. Punya suami nggak? Tidak punya anak, tidak punya suami. Gadis. Tinggal cerai. Oh, cerai. Oke. Nggak punya anak. Nggak punya anak. Oke, terus? Tadi sudah meninggal. Punya anak tapi meninggal. Oh, duluan, meninggal duluan. Oke. Ya. Terus? Dia meninggal, yang ada dia punya saudara kandung perempuan. Saudari. Iya, kakak. Oke, terus? Nah, pertanyaannya, Cuma satu. iya, dari 4, dari sebenarnya 4, dari kakaknya dan adiknya sudah meninggal duluan. Jadi dia tinggal kakaknya satu. Oke. Pertanyaannya, yang punya hak waris itu siapa? Enggak, selain ini orang tuanya masih ada nggak? Sudah tidak ada. Orang tuanya sudah tidak ada. Ya. Cuma tinggal satu saudari ini. Ya. Yang lain? Tidak ada. Paman? Paman tidak ada. Berarti anak nggak ada, Suami tidak ada. suami tidak ada, Orang tua tidak ada. orang tua tidak ada. Nah,
Cuma satu saudari. Maka dia akan mendapatkan warisan setengah. Pertanyaannya yang setengah itu siapa? Nah, setengah lagi lihat, cari ada nggak zawil arham. Zawil arham tadi saya bilang pewaris alternatif yang agak jauh. Dia awalnya emang nggak punya anak sama sekali. Punya anak, tapi meninggal waktu. Anaknya laki apa perempuan? Perempuan. Oh, meninggal belum nikah anaknya. Oh, masih kecil. Ya oke, berarti nggak punya cucu, jelas. Oke. Suaminya cerai. Jelas ya. Kalau cerai nggak dapat waris ya, jelas. Oke. Nah, maka karena memang yang terkonfirmasi hanya ini, dia akan dapat setengah karena tunggal satu ya. Saudari perempuan satu. Maka sisanya carilah zawil arham tadi, paman, keponakan, sepupu bahkan. Itu masih ada kemungkinan mereka juga dapat. Jadi kalau ponakan berarti anak dari si. Nih, gini gambarannya. Kalau keponakan dia punya ayah. Dia punya saudara. Ya. Ini punya anak. Ya. Nah, ini keponakan nih. Kalau masih ada ya, atau dari saudara yang lain yang udah pada meninggal. Jadi ponakan dari anak kakak. Enggak, yang lain ada enggak? Yang lain ada. Pamannya. Dia punya saudara cuma satu. Cuma satu. Ya, dan punya anak. Nah, berarti ini jelas nggak dapat karena masih ada ini. Ya. Lihat, konfirmasi lagi. Dia kan pasti punya ayah, punya ibu. Ini kan udah pada meninggal nih. Ya. Nah, ayah ini kan punya saudara. Berarti di sini paman atau bibi. Begitu juga di sini, paman, bibi. Kalau ke atas mau udah pada meninggal tentunya ya. Kakek nenek udah pada meninggal. Lihat di antara mereka. Kalau mereka tidak ada, Maka tinggal satu aja, maka setengahnya diserahkan ke Baitul Mal. setengah Baitul Mal. Kemudian pertanyaan kedua. Iya. Kalau untuk pembiayaan pemakaman segala macam itu kita kan bagaimana? Harusnya pemakaman biaya segala macam itu kewajiban yang hidup. Berarti yang si kakaknya ini. Iya. Kewajiban ahli waris kan tinggal dia nih. Berarti dia. Bukan diambil dari harta warisan. Kayak misalnya orang tua kita meninggal nih, maka kewajiban kita anak-anaknya mengurus pemakaman segala macam, keluarkan biaya ya dari situ. Jangan dari warisan. Yang warisan itu, yang disebut warisan, itu baru dikeluarkan setelah pertama dikeluarkan wasiat jika ada. Itu di surah An-Nisa 11-12 ada. Jika ada, atau yang kedua hutang. Baru sini pembagian waris. Gitu kan? Ini dikeluarkan kalau ada, ini dikeluarkan kalau ada, baru bagian waris. Ya, tidak ada biaya pemakaman di situ. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau itu bisa terjadi simpang siur kalau nggak. Betul. Nah, ini memang harus dipahami dengan baik. Ini kadang-kadang nih, apalagi beliau nggak punya anak, nggak punya keluarga kan. Dan takutnya ini siapa yang mau biaya ini pemakaman segala macam. Maka ini, karena juga nanti dia akan dapat waris dari sini. Gitu, Pak ya. Makasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi jamaah sekalian, silakan untuk masalah tentang warisan ini, silakan. Bismillah. Ustaz, Ya. mau menanyakan tadi kan sumber untuk pengaturan warisan ini dari Anissa ya. Iya. Dan sebetulnya tidak terlalu banyak referensinya. Betul. Tapi kalau yang dibicarakan Ustaz tadi kan banyak sekali tuh ya kasus-kasus yang harus diselesaikan. Betul. Secara Islam gitu ya. Nah, kira-kira cara menentukannya itu tadi atau buku tadi itu dasarnya selain dari Al-Quran, surat An-Nisa, atau satu lagi dari surat apa?
apakah mungkin di situ juga ada dari hadis dan juga mungkin nanti juga dari ijtihad. Betul. Ya. Satu, dua. Yang kedua, ini memang alhamdulillah ya kita diberi kesempatan di sini yang bersharing ya, karena memang ini masalah seperti Pak disampaikan. Betul. Ini masalah yang kita sehari-hari. Sehari-hari, betul. Dan kita banyak juga nanya kemana juga nggak jelas. Iya, oke. Tahu persis, padahal kita ingin terapkan benar-benar sesuai dengan agenda yang ada. Nah ini mungkin PR kita semuanya ya Ustaz ya. Bagaimana sebetulnya juga menyiapkan gitu ya. Betul, betul. Atau mungkin juga Belajar sendiri bahkan harusnya. yang praktis gitu ya. Betul. Sehingga kita bisa lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini tadi kalau kaitannya dengan semacam bapak Wonogiri seperti apa ya? Oh, oke. Ya. Itu mungkin 3 dulu. Ya. Begini, Pak. Yang pertama, di Al-Quran tadi saya sebutkan hanya 3 ayat. An-Nisa 11, 12, 176. Semua di surah An-Nisa. Adapun di hadis, ada beberapa hadis berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan waris. Contoh misalnya, Nabi bilang, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang muslim nggak boleh mewarisi harta orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Gitu kan. Adapun yang berkaitan dengan teknis ada beberapa, tapi Nabi tidak menerangkan banyak. Makanya pada akhirnya sahabat-sahabat itu, kalau Nabi kan dulu langsung nerangin. Ada yang bertanya diterangin begini, dan itu tidak semua terekam dalam hadis. Nah, makanya di zaman Sayyidina Umar itu beliau sampai juga pernah berijtihad tentang tadi, gimana kalau misalnya udah dihitung masih ada lebihnya. Nah, maka salah satunya tadi Sayyidina Umar itu memberikan kepada bapak itu ada kemungkinan dapat 1/3 plus sisa. Itu ada nanti kejadiannya. Itu misalnya nanti ada istilah ummul aramil segala macam, itu ada di bab-bab berikut. Nah, adapun ini yang sekarang kita pelajari, ini hasil rumusan para ulama. Contoh begini Pak Bu, makanya kita memahami Al-Quran jangan cuma teks tapi konteks. Contoh begini, emang Allah pernah nyebutin Al-Asma'ul Husna namanya secara 99 dalam satu ayat? Enggak pernah. Tapi itu adalah rumusan para ulama meneliti Al-Quran dan hadis. Oh, ternyata Allah menyebutkan namanya ini sehingga kita kenal 99 Al-Asma'ul Husna. Enggak ada satu ayat berisi 99 asma, enggak ada. Nabi pun enggak nerangin begitu. Sama dengan sifat-sifat Allah. Allah menerangkan Allahu ala kulli syai'in qadir. Maka ulama bilang, oh, sifat Allah berarti salah satunya qadir. Allah, bismillahirrahmanirrahim, sifat Allah berarti ar-Rahman ar-Rahim gitu. Allah tidak menerangkan sifatnya secara utuh satu surat blok, enggak. Tapi di seluruh Al-Quran, di hadis Allah menerangkan, menyebut zatnya, dirinya dengan sebutan ini. Maka disimpulkan oleh para ulama misalnya sifat Allah yang wajib 20 gitu kan. Nama-nama Nabi, nama-nama Rasulullah itu banyak di Al-Quran, tapi Allah nyebutnya secara terpisah-pisah. Dirumuskan oleh para ulama, oh nama Rasulullah ternyata ini Yasin, Toha, Hamim, itu nama-nama Rasulullah. Ar-Rasul, An-Nabi, itu nama-nama Rasulullah. Nah, begitupun di dalam masalah faraid. Nah, kenapa Allah tidak banyak? Allah sebenarnya Pak, walaupun tidak banyak, di situ Allah detail karena ini berkaitan dengan ilmu eksak. Ya, pembagian warisan ini ilmu eksak. Contoh gini, kalau matematik itu kan ilmu eksak. 1 tambah 1, 2. Mau malam, mau siang, mau gempa bumi nggak berubah. Beda dengan ilmu sosial, beda dengan ilmu lain-lain yang tidak eksak. Nah, Allah walaupun 3 ayat itu Allah sangat detail. Sampai di situ Allah bilang nih tadi, bagian suami setengah jika nggak punya anak, silakan cek nanti. Bagian istri 1/4 jika punya anak. Warisan itu dibagi setelah dikeluarkan mimba' wasiyatin, sesudah dikeluarkan wasiat. Itu Allah sebutin semua. Artinya rumusan para ulama
Ini bahkan tadi saya katakan total ada 200 kitab yang saya jadikan referensi di tulisan saya ini, termasuk Al-Quran dan hadis yang paling utama. Itu semua rata-rata, karena memang ilmu eksak, rata-rata itu jarang yang berbeda pendapat kalau masalah warisan. Walaupun ada, pasti ada. Ada pun bukan dihitungan biasanya. Contoh, nanti ada kasus bagaimana warisan orang hilang. Itu di kampung saya ada tuh. Tanah sampai sekarang lebih dari 4.000 meter pinggir jalan tidak bertuan. Akhirnya jadi rebutan keponakan, cucunya segala macam. Jadi ini orangnya hilang sejak zaman penjajahan, masih bujangan. Bukan hilang, ya pokoknya hilang. Meninggal nggak tahu, hidup nggak tahu ada di mana. Nah, itu kan contoh kasus begitu. Maka para ulama beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i bilang tunggu 40 tahun baru dinyatakan hilang, baru dinyatakan meninggal. Itu pun yang harus menyatakan meninggal pengadilan, bukan kita. Kata Imam Malik tunggu 80 tahun. Ini kan ukuran orang hidup. Ya bisa, mungkin zaman sekarang orang paling panjang umur 100 tahun gitu kan. Para ulama bilang enggak begitu patokannya. Apa patokannya? Lihat di kampung kita yang seumuran dia masih pada ada apa enggak. Kalau udah meninggal anggap meninggal gitu. Itu perbedaan pendapatnya di situ doang. Sedangkan hitungannya itu rata-rata sama. Ada lagi contoh kasus yang unik. Ada yang namanya al-khunsa al-muskil. Orang yang punya kelamin ganda. Itu ada loh Pak. Bukan banci kaleng, bukan ya. Bukan bencong palsu, bukan. Ada orang yang disebut dalam ilmu biologi hermaprodit. Binatang kan ada hermaprodit, kayak ular kaki 1000 itu hermaprodit. Manusia pun ada ternyata di beberapa kasus, walaupun langka. Saya belum pernah nemuin kasus yang saya tahu ya di Indonesia orang berkelamin ganda, tapi mungkin di keluarga ada kali. Itu ternyata dua-duanya kelaminnya ada. Nah, bagaimana penentuan hukum warisnya? Kalau hukum yang lain, contoh pernikahan, para ulama sepakat. Ada yang bilang orang yang berkelamin ganda itu tidak boleh nikah. Karena kadang dia jadi laki, kadang dia jadi perempuan. Ada yang mengatakan boleh nikah, tapi dengan yang begitu juga. Nah, sementara dalam hukum waris, contoh, kalau Imam Malik bilang saat misalnya orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal misalnya, saat bapaknya meninggal, lihat dia itu lagi jadi laki atau jadi perempuan. Kalau saat bapaknya meninggal dia jadi laki, saat itu hari itu dia jadi seperti laki-laki, maka warisannya laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan. Kalau Imam Syafi'i enggak gitu. Kata Imam Syafi'i, tanya kepada dia secara jujur, sepanjang hidupnya dia lebih sering pipis dari yang mana. Ini sampai detail begitu ulama. Itu nggak dibahas di Al-Quran, nggak ada. Ini ijtihad para ulama. Makanya Al-Quran dan hadis itu menanamkan pondasi-pondasinya. Sementara Allah memberikan ruang kepada akal. Tapi nggak sembarangan akal. Orang model kita mah nggak bisa. Harus kepada ulama-ulama yang qualified, yang sudah memenuhi syarat untuk berijtihad. Gitu. Jadi Al-Quran dan hadis pondasinya ada. Sementara yang lain diserahkan kepada ijtihad para ulama. Dan kata Nabi, orang yang sudah memenuhi, ulama yang sudah memenuhi syarat untuk berijtihad, kalau ijtihadnya benar pahalanya 2, kalau ijtihadnya salah pahalanya 1. Makanya saya selalu ingetin, kalau urusan fikih jangan keluar dari 4 mazhab, karena ini yang sudah diakui oleh dunia. Artinya kalaupun ijtihad salah, mereka salah, kita masih punya pahala 1. Di luar 4 mazhab ini tidak dijamin. Gitu. Makanya sangat aneh ketika sekarang orang tidak memakai mazhab, langsung belajar dari Al-Quran dan hadis. Emang kita punya ilmu apa langsung bisa paham Al-Quran dan hadis?
Kalau ada orang yang berkata seperti itu, saya malah merasa itu penghinaan terhadap Al-Quran dan hadis. Orang model kita mah, bahkan ulama yang ada di Indonesia, enggak semua bisa memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Karena menurut para ulama bilang, kalau untuk paham ilmu Al-Quran dan hadis minimal kita harus menguasai sekitar 15 disiplin ilmu. Makanya aneh ketika tidak pakai mazhab gitu. Itu bahasa Arab. Karena apalagi itu kan bukan orang Arab. Bahasa Al-Quran itu bukan bahasa manusia, Pak, Bu. Saya 11 tahun tinggal di Mesir, itu belum tidak pede menafsirkan Al-Quran. Walaupun saya sangat paham karakter orang Arab, tapi saya nggak berani. Saya merasa ilmu saya tidak cukup. Apalagi yang tidak pernah tinggal di Arab, apalagi yang bukan orang Arab, itu dipastikan nggak akan mungkin bisa memahami Al-Quran secara langsung. Maka kita butuh pendapat ulama. Nah, yang kedua tadi saya katakan ini pentingnya belajar faraid. Yang tadi Bapak bilang betul. Ini masalah sehari ini betul, dan dimanapun saya buka pengajian ini, itu pasti kayaknya ya, saya lihat kayaknya setiap keluarga ada masalah deh. Coba lihat, mungkin di kita, mungkin di orang tua kita. Coba deh, dulu bapak ibu punya orang tua, waktu mereka meninggal bagian warisnya begini nggak? Kan rata-rata begitu, udah bagi rata. Itu sebuah kekeliruan. Bisa sampai proses itu bagi rata bisa, tapi ada prosedurnya, ada urutannya. Pertama hitungin dulu, inventarisir harta warisannya apa aja, ahli warisnya siapa aja, nanti hitung dulu di atas kertas. Nah ini kan tentunya butuh orang yang berilmu, yang ngerti. Hitung dulu di atas kertas, nanti kasih tahu para ahli waris, kamu dapat segini, kamu segini. Kalau sudah pada tahu bagian masing-masing, walaupun belum dieksekusi, karena ngitung di atas kertas itu jauh lebih mudah dibanding eksekusinya. Eksekusinya itu lebih sulit dan pasti lebih mahal, pakai biaya. Contoh, harus pecah surat, balik nama, tanah segala macam ya. Nah, kalau sudah tahu bagian masing-masing, baru silakan mau musyawarah lagi. Udah kita bagi rata aja, silakan dengan catatan semua setuju. Kalau ada yang tidak setuju, dan biasanya yang tidak setuju anak laki, karena bagiannya paling banyak. Dan biasanya yang paling ngotot bagi rata anak perempuan. Itu manusiawi ya. Kalau ada yang tidak setuju, dia tidak berdosa karena memang bagiannya dari Allah itu. Jangan dibilang curang, pelit, nggak bisa kompromi. Nggak boleh kita ngomong begitu, karena memang Allah sudah takdirkan itu bagiannya. Ya, makanya penting kita memahami ini, karena banyak, maaf sekali lagi, ada beberapa keluarga yang pernah datang ke rumah saya atau saya datang ke sana untuk minta dihitungin. Bahkan Pak, ada beberapa yang sampai masuk pengadilan. Miris kan? Kalau udah masuk pengadilan, nggak ada yang menang, nggak ada yang menang, udah pasti kalah semua. Keluar biaya banyak, waktu, tenaga, pikiran, dan satu, nama baik keluarga jelek. Iya, pengadilan agama. Pasti orang nyangka, keluarga bapak berebut warisan sampai ke pengadilan. Maka sebisa mungkin selesaikan saja secara kekeluargaan. Tapi memang kalau urusan harta kan sensitif. Orang tuh kelihatan aslinya kalau udah urusan harta. Sampai salah satu contoh, ada orang pasar Minggu datang ke rumah saya bawa pengacara, umurnya 72 tahun, kakek-kakek. Kakaknya meninggal Pak, punya anak tunggal satu, perempuan. Kakaknya almarhum ini punya adik dua, laki-laki dua-duanya. Salah satunya beliau, umur 72 tahun. Ternyata warisan kakaknya itu dikuasain sama anak tunggal perempuannya. Anak perempuannya udah 50-an tahun. Harusnya kan anak perempuan setengah, sisanya buat adik-adiknya itu.
Tapi adik-adiknya itu gak ribut. Sampai ke pengadilan. Sampai pengacaranya nanya, maaf Kiai, kalau masalah hukum perdata saya ngerti, tapi hukum agama saya nggak ngerti. Akhirnya saya kasih masukan begini. Oh. Bahkan waktu itu saya diminta untuk jadi saksi ahli, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena di pengadilan Surabaya jauh banget, ada lokasi tanahnya di sono. Waktu itu lagi bulan Ramadan, siang-siang saya harus bersaksi buat itu segala macam. Ya, akhirnya ya saya nggak tahu lagi ujungnya bagaimana. Intinya banyak konflik begitu. Itu yang terjadi. Udah nggak tahu, nggak nanya gitu, main putusin aja. Nah, yang ketiga masalah gonogini. Ini juga harus paham. Islam tidak mengatur harta gonogini. Artinya diserahkan pada kesepakatan saja. Ini ada sedikit perbedaan, Pak. Saya pernah ngobrol sama dari Kejaksaan Bekasi, saya kan di Bekasi, masalah ini. Ini dari pengertian, definisi aja udah beda antara agama sama negara. Jadi begini, kalau menurut kejaksaan begini, saya tanya, Pak, gonogini menurut kejaksaan gimana? Kata dia begini, misalnya gini nih, saya seorang suami nikah dengan istri saya nih. Selama pernikahan itu, harta apapun yang dihasilkan masuknya gonogini, harta bersama. Contoh, saya dapat warisan dari keluarga saya misalnya, maka itu bagian saya adalah harta gonogini dengan istri saya. Begitupun istri saya dapat warisan dari keluarganya, itu pun jadi gonogini dengan saya. Itu hukum negara. Sedangkan dalam Islam, ketika saya dapat warisan, maka itu hak saya secara mutlak 100%. Tidak ada hak istri saya. Begitupun istri saya dapat warisan, itu hak dia 100%, tidak ada hak saya. Itu kalau dalam Islam gitu. Karena jelas yang namanya harta ya udah jelas, saya ahli waris dari keluarga saya, istri saya ahli waris dari keluarganya. Itu bedanya di situ. Makanya suka rancu. Sedangkan dalam Islam tidak mengatur harta gonogini, harta bersama. Misalnya saya kerja, saya usaha selama pernikahan dengan istri saya, itu baru gonogini, baru ada hak istri saya, gitu kan. Makanya Pak, kita juga sama istri itu harus jelas. Ini berkaitan dengan waris. Contoh gini, seorang suami beli tanah, namanya nama istri, itu harus jelas. Kalau dalam hukum negara kan jelas, berarti punya istri, orang di surat nama dia. Tapi dalam Islam harus diperjelas, itu cuman minjem nama istri atau memang kita menghadiahkan ke istri. Kalau kita menghadiahkan ke istri, jelas mutlak punya istri 100%. Kalau kita cuma minjem nama istri untuk menghindari pajak progresif misalnya, maka itu secara hukum Islam itu punya suami. Itu harus diperjelas gitu. Nah, ada lagi nih kasus, ada nenek-nenek datang udah tua banget ke rumah saya, orang Kendal asli. Dia cerita, Pak Kiai, saya dulu bapak saya beli tanah 3.000 meter di Kendal, tapi dinamain anak pertamanya laki-laki, namanya Pak Bambang. Ayah saya sudah meninggal, Pak Bambang pun sudah meninggal. Maka sekarang harta tanah itu diklaim oleh istrinya dan anaknya Pak Bambang sebagai hartanya Pak Bambang. Padahal saya tahu itu harta ayah saya yang beli. Nah kan jadi repot. Susah kan kalau pakai hukum negara, pengadilan nggak bakal menang tuh adanya orang namanya Pak Bambang kok. Saya analogikan begini, Bu, kalau saya seorang bapak punya anak banyak, lalu saya beli tanah 3.000 meter, rasanya saya nggak mungkin cuma ngasih ke anak pertama doang. Artinya almarhum bapak ibu cuma minjem nama Bambang. Aslinya dia punya ayah, dan itu harusnya jadi warisan ketika ayah meninggal. Nah, itu kan rancu begitu. Ya kayak bapak mungkin bukan tanah doang, bapak ibu, bapak beli motor,
satu nama bapak, satu nama istri, satu nama anak. Sebenarnya kan itu buat ngindarin pajak progresif doang kan, yang ngaku aja ya, gitu kan. Sekarang saya tanya, itu motor-motor 3 motor tadi milik siapa? Yang beli siapa? Bapaknya. Secara Islam milik bapaknya, walaupun nama orang. Nah sekarang masalahnya, kalau bapak beli motor, beli mobil second, namanya belum dibalik, milik siapa? Milik pemilik lama apa milik kita? Ya milik kita, orang kita udah beli, cuma namanya belum dibalik. Itu logikanya begitu. Maka sekali lagi, gonogini dalam Islam tidak diatur, diserahkan kepada mufakat, kesepakatan aja. Yang repot begini nih, tanahnya punya suami, yang bangun rumah istri, cerai. Nah lu bagaimana tuh? Masa mau dibelah? Ayo, mau gimana tuh? Jangankan cerai, meninggal aja tuh bingung warisannya. Ini rumah punya siapa? Tanahnya punya suami, bangunannya punya istri. Kalau suaminya meninggal, berarti yang diwarisin tanahnya doang, rumahnya enggak, istrinya masih ada. Kalau istri meninggal, berarti warisannya cuma rumah, tanahnya enggak ada, mau digotong tuh rumah, kan gitu. Maka harus diperjelas. Gitu, ini harus diperjelas dalam Islam. Hati-hati, karena kita tidak boleh mengambil hak orang. Termasuk yang sering jadi masalah, warisan udah dibagi di atas kertas, tapi pembagiannya Pak Bu itu bakalan jauh lebih rumit. Ada kasus jamaah saya orang Lebak Bulus kalau nggak salah, sampai sekarang dia 3 bersaudara udah pada meninggal. Ada satu rumah kosan gede di Lebak Bulus apa di Pondok Labu gitu. Dia anak terakhir pengen ngambil bagiannya karena dia secara ekonomi paling rendah, karena dia habis di PHK katanya, lagi COVID kemarin. Sementara 2 kakaknya ini nggak setuju rumah itu dipecah. Ngadu ke rumah saya sampai 2 kali atau 3 kali sampai nangis-nangis. Saya bilang, Pak, saya nggak akan bisa mutusin kecuali 2 saudara bapak ini datang bareng-bareng kemari, baru kita diskusi. Dan sampai sekarang udah 2 tahun lebih Pak. Pokoknya saya bilang, kalau 2 kakak bapak ini, 1 laki 1 perempuan, belum bisa diajak kemari, nggak usah kemari dulu, percuma. Nanti saya udah rumusin begini, mentah lagi eksekusinya. Nah itu sampai begitulah. Nah banyak kejadian begitu. Masalahnya kan hukum di negara kita, kalau mau jual tanah misalnya kan semua ahli waris harus tanda tangan. Saya tanya juga itu ke kejaksaan, Pak gimana kalau salah satunya nggak tanda tangan? Masuk pengadilan. Pengadilan nanti yang ngatur penjualannya, nanti hasil penjualannya ditahan oleh pengadilan, namanya konsinyasi. Cuman kan jadi rame, jadi jelek. Nah itulah, itu celah, kelemahan mungkin ya. Kelemahan apa kekuatan saya juga nggak tahu. Karena pada kenyataan begini, misalnya satu tanah itu saya mau jual nih bagian saya, sementara saudara-saudara kita kan harus tanda tangan, dan kita butuh tanda tangan mereka. Kalau mereka bilang, lu butuh tanda tangan gua, lu berani ngasih gua berapa? Kan repot. Banyak Pak kejadian begitu, banyak. Ya itulah, karena nggak semua orang tuh memahami agama dengan benar, nggak semua orang itu tulus menjalankan kewajibannya, nggak. Ya itulah yang terjadi. Dan saya setuju ketika Bapak bilang emang banyak masalah. Saya berani katakan kayaknya semua keluarga ada masalah dah kalau masalah ini gitu ya. Dan memang belajar ini memang pusing Pak, pusingnya 2, pusing ngitungnya, yang kedua udah nggak ada warisannya. Pusing juga, udah kelewat ya. Baik gitu. Sudah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Maafin atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat, dapat ridho dari Allah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.